Halo kaum santuy budiman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Everything's gonna be okay. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Vanguard yang terbit di tahun 2020. Film ini diperankan oleh Yang yang juga merupakan pemeran utama film The King's Avatar. Ia berduet dengan Jackie Chan. Bagaimana keseruan mereka dalam berperang? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di London, di mana hari itu sedang diadakan perayaan Tahun Baru Cina. Terlihat seorang yang bernama Qin Goli sedang membuka acara tersebut. Sementara itu terlihat dua orang pria yang sedang memantaunya dan terlihat memiliki rencana buruk. Setelah acara pembukaan itu, Qin dan istrinya sedang dikawal beberapa bodyguard dan mereka pun pergi. Lalu dua orang pria yang sedang mengintainya mengikuti mereka. Di sini saya jelaskan, Qin adalah seorang pengusaha yang menyewa jasa Vanguard sebagai keamanannya. Tak lama dari itu, anaknya bernama Frida menelponnya. Frida memberitahunya jika dia sedang berada di Afrika. Ketika telepon sedang berlangsung, tiba-tiba sinyalnya terputus. Dan tiba-tiba, dua orang pria langsung menyerang bodyguard Qin dan membunuhnya. Lalu mereka menculik Qin dan istrinya yang berada di sana. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kantor bernama Vanguard yang dipimpin oleh Tang Huating. Tak lama dari itu, Tang dikabari bahwa Tuan King telah diculik dan melumpuhkan pengawal yang dibawa perusahaan tersebut. Tang pun menghubungi anggotanya Lei Zhenyu dan Zhang Kaixuan yang sedang tidak bertugas karena mereka berada di sekitar lokasi kejadian. Tang pun meminta mereka untuk menyelamatkan Tuan Qin dan istrinya. Sementara itu, Qin yang tertangkap dibawa ke sebuah restoran. Di sana pemimpin perampok yang bernama Broto langsung menanyakan di mana Qin menyimpan uang milik Omar. Qin pun kaget mendengarnya, yang dia tahu Omar telah meninggal tapi ternyata masih hidup. Karena Qin tidak menjawab, Broto mengancam akan menembak istri Qin. Sementara itu, Lei dan Kaixuan sudah berada di luar restoran karena hari itu sedang libur, mereka tak membawa senjata. Dengan keahlian bela diri mereka pun tetap masuk untuk menyelamatkan klien mereka dan mulai melumpuhkan para penjaga yang berada di depan. Sesampainya di dalam, mereka langsung menyelamatkan Qin dan istrinya. Ketika Lei dan Qin terpojok, mereka pun lompat dari lantai 3. Untungnya mereka selamat. Di sisi lain, seorang wanita bernama Mia telah menunggu mereka. Dengan kemampuan menyetir yang handal, mereka pun berhasil lolos. Sesampainya di kantor Vanguard, Tang bertanya kepada Qin mengapa mereka menculik Qin. Ternyata, dulu Qin pernah bekerja sama dengan Ma Asim. Dia dulu berbisnis minyak dan artefak Eropa. Seiring berjalannya waktu, Ma Asim ternyata anggota Brotherhood. Qin yang tahu itu memutuskan untuk berhenti dan melaporkannya ke polisi. 7 bulan yang lalu, Ma Asim tewas dalam operasi militer, tapi ternyata putranya Omar masih selamat. Sehingga Omar lah yang menyewa para penculik itu untuk membalas dendam dan mendapatkan uang ayahnya kembali. Kemudian, Qin meminta Tang untuk menjemput putrinya di Afrika karena takut akan diincar oleh penculik itu. Xin pun berpindah ke Freda yang terlihat sedang bermain dengan singa. Tak lama kemudian, tim Vanguard pun datang untuk menjemputnya. Tapi sayangnya dari kejauhan, Broto bersama anak buahnya juga datang untuk menangkap Freda. Sehingga baku tembak pun terjadi antara Vanguard dan gerombolan penculik itu. Melihat Lei yang kesulitan, Freda menembakkan bius kepada musuhnya, tapi malah mengenai lengannya Lei. Dan saat Freda tertangkap oleh seorang pria, Tang pun datang dan berkelahi dengan pria itu. Ketika sedang berkelahi, seekor singa pun datang menghampiri mereka. Dengan instruksi dari Freda, Tang pun selamat dari singa tersebut. Dan mereka pun segera pergi dari sana, tapi karena dikejar penculik, mereka pun terpisah menjadi 2. Tang, Mia, Kaixuan bersama Juma, sementara itu Freda bersama Lei. Kemudian Tang menghubungi Vanguard pusat untuk mencari di mana Freda dan Lei berada. Setelah tahu, Tang dan Mia pergi mencari mereka, sementara itu Kaixuan mengantarkan Juma ke rumah sakit. Di sana, Freda membawa Lei yang pingsan karena bius ke atas rumah pohon dan mereka pun bermalam di sana. Paginya, Lei terbangun dan melihat-lihat menggunakan teropong.
Tanpa sengaja, Lei juga melihat kehadiran geng itu di sana. Freda dan Lei pun bergegas pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, Teng dan Mia pun juga berada di sana dan melumpuhkan beberapa dari mereka. Tak lama kemudian, Freda dan Lei datang menjemput mereka dan segera pergi dari tempat itu. Hingga terjadi aksi kejar-kejaran dari mereka. Beberapa saat, mobil Freda jatuh ke jurang. Untungnya mobil itu bisa dikendalikan di atas air. Namun para geng yang mengejar mereka juga telah mempersiapkan jet ski, sehingga terjadi pertarungan di mana Lei berhasil dibawa pingsan oleh Broto. Lalu ia membawa Freda dan Lei pergi. Keesokan harinya di kantor Vanguard, mereka mendengarkan sebuah rekaman yang dikirim oleh Omar. Di mana Omar meminta aset ayahnya yang disimpan oleh Qin, ditukar dengan Freda dan Lei yang dia sandra. Para Vanguard pun langsung mempersiapkan persenjataan mereka untuk menyelamatkan Lei dan Freda. Dengan segala persiapan, mereka pergi ke Jai Debala, yaitu tempat yang dijadikan markas oleh Omar. Namun sebelum melakukan penukaran, Tang meminta bantuan kepada kepala desa sekitar yang bernama Abati untuk menyusupkan beberapa timnya ke benteng Omar. Keesokan harinya, Tang datang bersama Qin sesuai kesepakatan pertukaran. Sementara itu, para Vanguard yang menyusup semalam mulai melumpuhkan beberapa penjaga dan bersiap di posisinya untuk memulai penyerangan. Di sisi lain, terlihat Qin membawa koper dan kemudian diserahkan ke Omar. Ternyata itu hanyalah daftar-daftar aset ayah Omar dan Qin pun berkata bahwa aset tersebut tersimpan di tempat yang aman. Karena janjinya tak ditepati, Omar pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Freda. Kemudian Tang memberikan isyarat untuk memulai penyerangan. Para Vanguard yang sudah bersiaga mulai menembaki para penjaga dan membidik Omar. Look at your chest. Everybody drop your guns. Sementara itu, para Vanguard yang lainnya berusaha menyelamatkan Lei. Di sana Lei tidak dapat bergerak karena dia menginjak ranjau pegas yang bisa meledak jika ditinggalkan. Mia yang menyamar pun berhasil menyelamatkan Freda. Di sisi lain, Lei dan Kaisuan pun berhasil selamat dari ranjau tersebut. Dan ketika mereka sudah terdesak, Qin pun menyerahkan diri dan menyuruh mereka semua pergi tanpa dirinya. Stop! Para Vanguard pun berhasil lolos dari benteng itu. Kemudian Qin diinterogasi oleh Omar yang menanyakan di mana emas-emas itu berada. Dan Qin mengatakan emas itu berada di Dubai. Sin pun berpindah ke Dubai. Terlihat Tang pergi menemui kepala kepolisian Dubai dan memberitahu ada emas yang bernilai jutaan dolar yang diincar oleh Omar. Dan emas itu akan digunakan untuk membeli senjata pemusnah massal pada Joseph. Di mana Joseph adalah pengedar senjata terbesar di Timur Tengah. Beberapa hari kemudian, Omar dan Qin sampai di Dubai. Terlihat Omar sedang melihat tayangan TV yang memberitakan tentang kedatangan Kapten Greg dengan kapal induknya. Di sana terungkap bahwa Omar ingin balas dendam kepada Kapten Greg yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Mereka pun sampai di pelabuhan, lalu Qin membawa Omar ke sebuah bengkel. Diikuti juga oleh Joseph si pedagang senjata. Kemudian Qin membuka sebuah pintu yang ternyata isinya mobil-mobil mewah berlapis emas yang seakan ditukarkan dengan senjata canggih milik Joseph. Joseph yang sepakat memberikan senjata pemusnah massalnya itu dan memberi Omar sebuah kendali. Ia lalu memberitahu senjata itu bisa memusnahkan apa saja dari jarak 20 km.
Tiba-tiba, di luar polisi menggerebek bengkel tersebut. Omar yang mengetahuinya langsung mengaktifkan senjata itu untuk menembak kapal induk tersebut. Omar beserta anak buahnya pun kabur dengan mobil-mobil emas itu. Namun, rencana menyerang kapal induk USA itu gagal karena kapal tersebut berhasil menahan tembakan dan senjata itu pun hancur. Di sisi lain, terjadi aksi kejar-kejaran antara Vanguard dan Omar. Omar yang terpojok pun menabrak sebuah mobil dan masuk ke sebuah mall. Dengan Kin sebagai sandera, Omar masih berusaha kabur, namun digagalkan oleh Tang. Alhasil, Omar jatuh ke dalam kolam ikan. Ikannya bukan sembarang ikan, ikannya ikan hiu. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Kin. Di akhir film, pada malam harinya tim Vanguard pun diundang pada penyelenggaraan Tahun Baru Cina di Dubai. Dan film pun berakhir. Kalau kamu suka dengan alur film ini, ya monggo di subscribe, like, comment, and share. Mungkin di channel lain sudah membahas film ini, namun tetap kami bawakan dengan pembawaan di channel Room Room 07. Semoga semuanya suka. Thank you and goodbye. Untuk yang like saya doakan semoga rezekinya melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.